Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Zikri Abdul Syukur dari Prodi Terjemah Fakultas Adab dan Humaniora dengan NIM saya 125115004. Di sini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman semua. Yang pertama yaitu tutorial mengetik dengan cepat atau latihan mengetik di aplikasi Typing Study. Yang kedua, bagaimana caranya kita agar mengetik cepat dengan hanya mengubah styling di Word itu sendiri. Dan yang ketiga, tutorialnya bagaimana caranya mendownload Quran Kemenag di laptop kalian, dan selain di laptop kalian itu si Al-Quran Kemenangnya juga kalian cantumkan ke dalam Word itu sendiri. Di sini yang pertama saya akan mencoba Typing Study. Di sini kalian harus membuka Google Chrome. Kalian ketik Typing Study. Kalau sudah, kalian klik yang paling atas ini. Jikalau kalian sudah masuk ke dalam situsnya, kalian scrolling ke bawah sampai ketemu ini username, password. Nah, jikalau kalian belum memiliki akunnya, kalian harus registrasi terlebih dahulu. Kita klik. Nah, di sini kalian boleh mencantumkan nama kalian, bebas nama kalian, tapi yang paling atas itu username atau nama pendek kalian boleh, nama panggilan kalian boleh. Dan yang kedua, misalkan nama saya di sini Zikri. Untuk passwordnya saya akan gunakan sini baru nama asli kalian. Jangan lupa kalian di sini harus mencantumkan email kalian. Dikarenakan saya sudah memiliki satu email, maka saya akan mencantumkan email yang ini. Tetapi jikalau kalian belum punya emailnya, kalian harus membuat dulu di Google Gmail. Nah, ini. Kemudian di langkah terakhirnya kalian harus menulis kembali apa yang ada di kode ini. Nah, jikalau sudah, kalian register saja. Nah, kalau sudah, kemungkinan kalian akan menemukan seperti ini. Tinggal kalian cantumin username kalian di sini, kemudian password yang tadi kalian bikin, dan klik login. Nah, jikalau sudah seperti ini, kalian berarti sudah resmi terdaftar di aplikasi Typing Study. Dan untuk fungsi Typing Study ini, fungsi utamanya adalah bagaimana caranya kalian untuk mengetik baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa asing lainnya secara cepat dan tepat dengan menggunakan metode 10 jari. Di sini karena saya akan memberikan tutorial pengetikan di bahasa Indonesia, saya akan mengklik bahasa Indonesia. Mohon maaf, ada iklannya. Nah, jikalau kalian sudah menemukan di tampilan seperti ini tuh, misalkan huruf A itu
dipegang oleh kelingking kalian. Nah, untuk huruf S nanti sama jari manis kalian dan seterusnya. Di sini karena saya hanya ingin memberikan tutorial tentang tes kecepatan dan tes mengetik, maka saya akan nah seperti ini teman-teman. Oke, di sini saya akan mencoba uji kecepatan mengetik saya. Ya, kalau sudah, waduh, susah. Di sini selain kalian disebutkan beberapa kesalahan kalian, ada juga waktu pengetikan kalian. Nah, di sini kesalahan saya ada 5. Selain uji tes kecepatan, di sini juga ada tes mengetik. Nah, untuk tes mengetik banyak teman-teman. Kalian tinggal pilih di tampilan ini mau cerita tentang apa, banyak. Di sini saya akan mencoba yang sudah disediakan saja.
Nah, di sini kesalahan saya terlalu banyak ya, kayak kurang tepat dan juga banyak salahnya juga. Nah, untuk tutorial selanjutnya, setelah tutorial mengetik typing tadi, oke, lanjut teman-teman di tutorial yang kedua, yaitu tutorial mendownload Al-Quran Kemenag versi Word-nya. Sini kalian ketik Al-Quran Kemenag. Nah, kalau sudah menemukan tampilan ini, kalian carinya yang ini. Nah, yang tampilannya seperti ini, ada yang downloadnya. Di sini ada dua opsi, bukan dua pilihan. Di sini ada dua. Yang pertama Al-Quran Kemenag in Word, dan yang kedua LVMP Misbah. Kalian download aja keduanya seperti ini. Oke, di sini jikalau kalian sudah mendownload kedua file tadi, kalian masuk ke folder lagi. Nah, sini kalian klik download. Ada dua, yang pertama yang Q dan LPMQ Isep Misbah. Kalian pergi ke Q ini dulu. Nah, di sini ada dua pilihan lagi nih. Ada Quran Kemenag in MS Word yang 32-3.0. Ada lagi yang versi 64-3.0 exe. Nah, yang mana yang paling tepat sesuai dengan kriteria laptop kalian, teman-teman. Laptop kalian ada yang 32, ada yang juga yang 64. Caranya gimana, Bang? Oke. Di sini kalian klik kanan gambar jendela 4 ini. Nah, kalian cari sistem. Nah, jikalau kalian sudah menemukan sistem, kalian scrolling ke bawah. Di sini ada sistem type. Oke, di sini untuk saya yang tipe 64 bit. Nah, berarti saya akan menggunakan yang ini. Nah, nanti ada tampilan seperti ini. Kalian pencet more info, terus kalian run away. Nah, nanti ada gambaran seperti ini. Pertanyaannya, ini aman gak, Bang? Selebihnya aman untuk saat ini. Nah, oke, klik OK aja. Next, install, next. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan mendownload Al-Quran Kemenag yang versi MS Word, Microsoft Word. Nah, kita akan coba di Google Chrome. Di MS Word itu sendiri, kalian klik aja.
Nah, di sini sudah muncul menu Quran Kemenag. Bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya di sini ada ayat Al-Quran, isyarah metode hitobah, dan terjemah. Nah, untuk ayat Al-Quran, misalkan saya akan menampilkan surat Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat 2 misalkan. Oke, kalian klik tampilkan. Nah, otomatis akan muncul seperti ini. Oke. Ada pula untuk mencari ayat yang misalkan kalian menemukan potongan ayat seperti kalimat Arab, asyamsu, atau bagaimana. Nah, kalian klik cari dalam Al-Quran, ada yang bisa jelajahi Al-Quran, dan banyak hal-hal bermanfaat lainnya di Al-Quran Kemenag ini. Baik, untuk bagaimana cara mendownload Al-Quran Kemenag di MS Word mungkin cukup sampai sini. Selanjutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengubah styling di MS Microsoft Word. Nah, di sini ada satu teks. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menggunakan styling agar pengetikan kalian itu mudah, cepat, dan akurat tentunya. Dan juga agar tidak berbeda-beda di setiap baris juga, atau berbeda paragraf, tetapi berbeda fontnya atau berbeda apanya dan yang lainnya. Nah, cara yang pertama, di sini misalkan kalian mau merubah judul, kalian blok dulu, terus kalian klik tanda ini, terus kalian create a style. Nah, misalkan ini buat judul, kita kasih nama judul. Jikalau sudah seperti ini, kalian klik lagi. Mohon maaf. Nah, jikalau oke, mohon maaf teman-teman dari awal. Di sini yang pertama kalian klik create a style. Kalian tulis oke teman-teman, di sini saya akan memberikan sedikit ilmu kepada kalian bagaimana caranya mengetik dengan cepat dengan menggunakan metode styling di MS Word. Nah, caranya kalian buka saja MS Word di laptop kalian. Mohon maaf, sini saya akan buka file. Nah, cara yang pertama, kalian blok saja satu teks yang ingin kalian rubah. Misalkan di sini mukjizat anjing Kitmir, ya. Dikarenakan ini sebuah kalimat yang menjadi judul di sebuah pembahasan yang akan saya ketik nanti. Di sini caranya adalah kalian pergi ke styles. Nah, terus kalian klik yang paling kanan ini.
kalian tulis create a style, beri nama misalkan judul. Nah, setelah itu kalian pencet modify. Untuk judul, usahakan menggunakan font Times New Roman, teman-teman. Nih, Times New Roman, dan usahakan untuk judul itu berada di tengah-tengah teks. Untuk ukuran judul itu di angka 20, dan untuk pola hurufnya itu harus tebal ya, harus cetak tebal teman-teman. Oke, kalau sudah begini, kalian pergi ke format, kalian pergi ke paragraf. Nah, untuk judul kalian hanya harus merubah dari segi spacing. Nah, untuk yang paling benar itu ada di angka 30 pt. Dan untuk line spacing kalian harus menggunakan yang 1,5. Nah, jikalau sudah seperti ini, kalian klik OK. Oke. Nah, jikalau misalkan kalian ingin mengubah judul, untuk ke bawahnya juga kan nanti biasanya ada judul lagi jikalau teks lain. Ini dikarenakan tidak ada, itu hanya ini saja. Cara mengubahnya gimana? Kalian cukup bisa di blok atau juga bisa nggak perlu di blok. Kalian pencet tadi judulnya yang ini, kalian klik. Nah, seperti ini teman-teman. Ini saya sudah mencoba dari tadi ya teman-teman, yang sebelum saya bikin tutorial ini. Tuh ya, mungkin untuk judul seperti itu. Nah, lanjut ke subjudul. Untuk subjudul itu yang ini teman-teman. Nih, bagaimana kalian merubah subjudul? Sama seperti langkah-langkah tadi. Kalian create a style, kalian tulis saja subjudul. Nah, kalian klik modify. Untuk subjudul itu harus menggunakan Times New Roman sama, tetapi perbedaannya kita dari segi ukuran. Untuk segi ukuran subjudul itu ada di angka 12. Untuk ketebalan itu harus ditebalkan. Tetapi untuk posisi si kata subjudulnya itu berada di jajaran kanan, tidak di tengah dan tidak juga di kiri. Oke. Lanjut, kita klik format. Kita klik font. Nah, untuk di bagian fontnya kalian tentu harus menggunakan Times New Roman dengan font style bold dan size-nya tentu 12. Nah, jikalau sudah, kalian klik OK. OK. Nah, ini subjudul. Kita akan mencoba mencari lagi subjudul. Misalkan ini, atau blok aja deh biar kelihatan jelas. Misalkan kan awalnya gini, kalian ganti ke subjudul, tuh otomatis berubah sendiri menjadi suatu arahan yang kalian sudah buat tadi dengan menggunakan metode style. Nah, untuk yang ketiga ini ada di paragraf. Nah, ini paragraf, ini paragraf.
Caranya gimana? Sama seperti cara yang pertama dan cara yang kedua. Kalian create a style, kalian tulis saja paragraf. Kenapa sih bang harus ditulis? Kenapa sih harus ditulis? Supaya lebih mudah untuk mencarinya. Nah, kalian klik modify. Nah, untuk font masih Times New Roman dan kalian ukuran 12, tetapi tidak boleh ditebalkan, cetak miring, dan ada garis bawah. Kalian klik format yang paling bawah kiri. Nah, terus kalian klik font. Nah, untuk segi ini masih sama seperti subjudul. Ini menggunakan bold, terus size-nya jangan bold. Ini karena paragraf otomatis menggunakan huruf kecil dan tidak bercetak tebal. Jadi kita menggunakan regular. Untuk size masih 12. Kalian klik OK dan OK. Nah, untuk paragraf sudah jadi teman-teman seperti ini. Tuh. Nih, kalau ini diganti subjudul, tapi yang paling benar paragraf kan. Nah, dengan metode seperti menggunakan styling ini, selain mempercepat tugas, kita juga dapat mengurangi resiko salahnya dalam pengetikan teman-teman, dalam memperbaiki pengetikan kita dan yang lain sebagainya. Nih, tinggal kalian ganti saja ini. Tuh, rapi, jadi makin cepet. Oke, selanjutnya di sini, nah, ada kelebihan menggunakan ukuran kemenag. Sebagai contohnya, ini saya kemarin mencantumkan sebuah ayat dari surat Al-Kahfi ayat 22 dengan menggunakan ukuran kemenag. Oke, mungkin hanya segitu tutorial yang saya bagikan di dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih banyak salahnya, saya masih belajar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.